kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memang memiliki program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dan hari ini saya datang ke Kecamatan Kuta Cotbri di Aceh Besar untuk melihat bahwa dari kami sendiri memang selain program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kami juga memang punya yang namanya program pendataan keluarga. Dari pendataan keluarga itu kemudian nanti akan dihasilkan data keluarga risiko stunting. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wi Haji untuk membuat salah satu program prioritas utama Quick Wins-nya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting tadi. Dari keluarga-keluarga yang risiko stunting kemudian kita lihat dan kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk juga perusahaan-perusahaan, TNI Polri, kemudian semua lembaga masyarakat juga bisa untuk sama-sama kita mengatasi stunting ini. Karena saat ini kan prevalensi stunting masih sudah terus menurun, tapi tentu saja masih cukup tinggi. Saat ini sudah menurun di tahun 2024 untuk secara nasional sudah di bawah 20%. Tapi kalau untuk di Aceh, tahun 2023 itu masih di 29,4. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi 28,6. Ada penurunan, tapi memang masih dibandingkan dengan rata-rata nasional masih cukup tinggi. Dan salah satu yang harus kita lakukan tentu saja untuk mencegah stunting itu ada banyak hal. Pertama adalah program nutrisi, itu yang dilakukan, dan salah satu yang juga dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah program MBG. Program MBG ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak usia sekolah, tapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita non-PAUD. Karena bagaimanapun juga untuk mencegah stunting, upaya-upaya harus dilakukan sejak dini, sejak 1000 hari pertama kehidupan. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu adalah saat yang paling optimal untuk mencegah stunting tadi. Nah, selain nutrisi, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketersediaan air bersih, adanya sanitasi dan jamban. Nah, ini yang kita lihat di rumah Ibu Nur Laila bahwa belum memiliki jamban, sehingga untuk seorang ibu hamil yang kandungannya sudah jalan 8 bulan ini agak sulit. Kita tadi teman-teman juga lihat sendiri bagaimana jalannya kan memang sebetulnya tidak ideal untuk dilalui ibu hamil. Di belakang sini kan ada sumurnya ya, di situ bisa mandi, tapi jamban juga memang lebih nggak terlalu jauh, lebih dekat dan tidak harus menuruni jalan yang cukup sulit dilalui oleh ibu hamil. Nah, oleh karena itu kami menggandeng perusahaan-perusahaan, kali ini kami menggandeng BSI untuk membuatkan jamban untuk keluarga Ibu Nur Laila. Sekaligus juga edukasi juga perlu dilakukan karena Ibu Nur Laila anaknya kan sudah 2 sebelumnya, sekarang akan anaknya menjadi 3, selanjutnya akan diedukasi juga untuk melakukan kontrasepsi pasca persalinan.